Selamat sore, terima kasih sudah bergabung dengan channel Kang Agus Tutor ya. Untuk Microsoft Word bagian kedua ini, saya akan membahas tentang menu home, ya, khususnya di submenu font dan juga nanti paragraf. Untuk menu font, ya, untuk submenu font ini, kita nanti akan belajar tentang bold, ya, tulisan dengan cetak tebal, kemudian italic, ya, tulisan atau teks dengan cetak miring, underline, ya, tulisan atau teks dengan garis bawah, dan juga ada beberapa fungsi yang lain. Kemudian di menu paragraf, di submenu paragrafnya, itu nanti kita akan belajar bagaimana melakukan teks dengan rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan juga justify atau rata kanan kiri ya. Juga mungkin nanti akan ada pengaturan beberapa spasi, begitu ya. Baik, untuk yang pertama, misal kita akan membuat teks menjadi huruf tebal, begitu ya. Maka caranya adalah akan saya ketikkan dulu, misalkan saya tulis begini, latihan MS Word misalkan. Nah, cara membuat huruf tebalnya adalah diblok dulu, kemudian tebal. Nah, maka sudah menjadi teks dengan efek huruf tebal, begitu ya. Kalau mau membuang efek huruf tebalnya, ya tebalnya, efek tebalnya, maka diblok lagi kemudian B. Nah, maka kembali menjadi normal. Kalau mau membuat huruf miring sama aja, ya diblok kemudian diklik tanda I ini ya, artinya italic, miring. Maka teksnya akan berubah menjadi miring. Kalau mau menormalkan lagi, tinggal diblok lagi, kemudian ditekan lagi italicnya, maka kembali normal. Kemudian untuk yang garis bawah, underline, ya, maka kita tinggal klik saja, ini garis bawahnya yang ini, klik, maka dia akan muncul kalimat atau teks dengan garis bawah, ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini belum ada teksnya, itu bisa dilakukan juga dengan cara klik dulu efeknya, baru nanti kita nulis. Contoh, klik, kemudian ditulis ya, misalkan Cilacap misalkan, kayak gitu. Jawa Tengah misalkan. Itu bisa dengan cara melakukan tekan dulu efek tebalnya, kemudian baru nulis. Itu bisa. Demikian juga untuk perintah italic, underline juga sama. Bisa dilakukan dulu dengan menekan efeknya dulu, kemudian baru kita melakukan pengetikan. Contoh, Cilacap, Jawa Tengah. Nah, seperti itu bisa ya. Dan underline-nya juga seperti itu. Nah, kemudian ada nih di sini ya. Ini adalah font ya. Kalau mau mengganti font sesuai keinginan kita, itu dengan cara diblok juga ya. Ini akan saya normalkan lagi ya, jangan italic ya. Nah, ini secara defaultnya untuk di Microsoft Word 2013 itu adalah Calibri. Besarnya adalah 11. Ini adalah ukuran fontnya ya, font size-nya. Kalau ingin mengganti dengan jenis font yang lain, tinggal diklik, kita cari. Nah, efeknya itu bisa langsung dilihat di sini tuh efeknya ya. Nah, ya seperti itu ya. Misalkan saya rubah dengan apa ya, Arial Black misalkan. Nah, maka akan berubah menjadi Arial Black. Ukurannya berapa? Tinggal diblok saja. Mau diganti berapa? Misalkan
ini adalah ukuran fontnya ya, 18 atau 22 ya, misalkan 22. Nah, seperti itu ya. Nah, ini barusan perintah-perintah yang ada di sub font ya, sub menu font. Ada tadi perintah tebal, italik, garis bawah, kemudian ini adalah jenis fontnya. Kemudian ini adalah ukurannya. Tadi sudah dicontohkan semuanya. Sekarang akan dicoba yang di sub menu paragraf. Di sub menu paragraf. Di sub menu paragraf itu ada line left atau rata kiri, kemudian rata tengah, kemudian rata kanan, dan ini adalah justify atau rata kanan kiri. Di sini juga ada tombol perintah kontrol dengan L ya kalau mau rata kiri. Kemudian ini dengan ada kontrol plus E rata tengah. Ini kontrol plus R dan ini kontrol plus J. Dicoba ya. Ini kalau secara default berarti di sebelah kiri atau rata kiri ya. Misalkan ini adalah rata kiri. Nah, seperti itu ya. Kalau mau membuat rata tengah, ya tinggal ditengahkan saja. Klik yang ini. Ini kalau ini tidak usah di blok nggak apa-apa ya. Ini berlaku untuk satu baris. Nah, rata tengah. Ini adalah rata kanan. Rata kanan kiri, nah, dia akan berada di posisi rapat di sebelah kiri dulu, baru nanti ke sebelah kanan. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Misalkan rata tengah, tinggal klik rata kanan. Nah, sekarang kalau menggunakan kontrol bagaimana? Kalau menggunakan kontrol berarti misalkan kontrol kita mau merata tengah misalkan, maka tinggal di tengah itu apa tadi di sini dilihat ya. Itu kontrol E menggunakan kontrol plus E. Kalau mau rata kanan, kontrol plus R. Mau rata kiri, kontrol L. Mau rata kanan kiri, kontrol J. Tapi posisinya tetap di sini, cuman di sini yang aktif adalah rata justify ya, rata kanan kiri gitu ya. Kemudian ya yang paling pokok sebetulnya ini ya, yang paling pokok. Cuman kalau kita mau menambahkan yang lain-lainnya itu bisa. Contoh akan saya, nah ini misalkan ini yang ini nih. Ini adalah subscribe ya. Yang ini adalah superscribe, pangkat kayak gitu ya. Nah, contoh misalkan begini. Saya ada sebuah ketikan misalkan contoh sebuah rumus kimia H2SO4 misalkan. Itu kan biasanya 2 sama 4-nya itu di bawah ya. Nah, ini maka diblok dulu, kemudian gunakan perintah ini, subscribe. Ini juga diblok dulu yang ini, kemudian subscribe. Nah, ini contoh untuk, ini adalah contoh untuk barusan adalah apa ini? Ini, yang ini ya, subscribe. Ya, ini adalah subscribe. Kayak gitu ya. Subscribe. Nah, kayak gitu. Nah, kalau mau yang pangkat itu seperti ini, misalkan meter persegi misalkan. Nah, perseginya menggunakan ini. Nah, maka dia akan naik gitu ya. Atau meter kubik. Nah, misalkan ini. Nah, itu ya. Kalau menggunakan keyboard itu ada di sini dari ini ya, tuh kontrol plus sama dengan meter H2SO4 misalkan. Kontrol sama dengan kontrol sama dengan. Nah, tadi yang ini apa ini yang ini? Itu adalah kontrol
plus shift plus plus kayak gitu ya. Misalkan meter kubik, kontrol plus plus, nah kayak gitu. Kontrol shift plus, maka dia akan menjadi bilangan pangkat seperti itu ya. Nah, kemudian ada satu lagi nih di yang paragraf yang juga penting ya. Misalkan saya membuat sebuah ketikan asal saja ya. Buat ketikan asal aja dulu. Nah, saya ketikkan ini dulu ya. Nah, ini saya ketik asal dulu, ada 4 baris mungkin ya. Nah, nah, ini kalau mau mengatur paragraf ya, ini boleh diblok, boleh juga tidak. Ini berlakunya seperti itu ya. Contoh, ini adalah 1, ini 1,5, ini 1,5, ini 1,15, ini 2, ini 2,5 ya, 2,5 dan ini 3 kayak gitu ya. Nah, ini sudah ada ya di sini ya, paragraf. Jadi kalau di sini tidak harus di blok ya, tapi berlaku untuk satu paragraf ini. Nah, ini adalah efek 1,5. Seperti itu ya. Sudah cukup jelas saya kira ya. Tadi sudah perintah tebal, miring, underline atau garis bawah. Ya, kemudian di sini adalah ukuran jenis font. Di sini ada ukuran font. Ya, kemudian ini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, justify. Kemudian ini ada paragraf. Saya kira itu saja dulu. Mungkin untuk perintah-perintah yang lain akan saya berikan di bab berikutnya ya, di bab atau bagian 3. Untuk bagian 2-nya saya kira cukup ini saja dulu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pembelajaran dan mudah untuk dipahami. Sekian, tetap ya, jangan lupa untuk tetap dukung ya channel ini ya dengan cara like, komen, share dan juga subscribe dan view tentunya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.